warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Yulian Jayanti, NIM 20031021447. Saya dari kelas 4D Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu presentasi bisnis mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan situasinya. Di sini saya berperan sebagai owner pengelola minuman yang ada di Jakarta. Saya akan mempresentasikan produk dari perusahaan kami pada calon investor. Produk yang akan saya presentasikan yaitu susu bendera atau bisa disebut Frisian Flag. Mengingatkan pentingnya konsumsi susu selama pandemi. Susu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kondisi saat ini mengharuskan kita menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Konsumsi susu dapat menjadi salah satu pilihan tepat. Susu sapi segar yang merupakan bahan pangan yang mengandung zat gizi tinggi dan lengkap seperti protein, lemak, mineral, vitamin, hingga berbagai enzim baik. Sifat zat gizi tersebut mudah dicerna dan diserap secara sempurna oleh tubuh. PT Frisian Flag Indonesia adalah bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia, Friesland Campina, yang berpusat di Belanda. Frisian Flag Indonesia adalah pemimpin pasar di industri susu Indonesia yang menyediakan produk susu terlengkap untuk setiap tahapan kehidupan, mulai dari susu ibu, susu anak-anak, dan susu untuk keluarga. Frisian Flag telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia sejak tahun 1922 hingga saat ini. PT Frisian Flag memiliki visi dan misi. Visinya yang pertama menjadi perusahaan terkemuka di bidang nutrisi susu dengan menghasilkan produk dan jenis produk susu yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Misi PT Frisian Flag Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk berbasis susu yang berkualitas terbaik dan pendidikan mengenai gaya hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Tujuan Frisian Flag memiliki komitmen untuk memproduksi susu dengan kualitas yang baik dan bernutrisi tinggi serta memberikan pelayanan bagi konsumen dan mitra usaha. Pabrik susu bendera pertama didirikan di Indonesia dan dapat menjual sendiri dalam area lokal dengan teknologi canggih yang khusus untuk memproduksi dan mengolah susu cair dan susu kental manis. Lokasi saat ini perusahaan Frisian Flag yaitu Jalan Raya Bogor nomor 5 RT 5 RW 2 Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jenis-jenis Frisian Flag di Indonesia. Saat ini merek susu yang dipasarkan oleh Frisian Flag Indonesia banyak beberapa macam, yaitu Frisian Flag, Friso, dan Omela. Tersedia juga dalam bentuk susu kental manis, susu cair UHT, dan susu bubuk. Ini beberapa macam produk yang ada di Frisian Flag. Susu kental manis, susu cair siap minum, susu bubuk, susu ibu dan balita, susu bendera, Friso. Strategi yang digunakan PT Frisian Flag dalam offline, strateginya menggunakan promosi di swalayan, agen-agen, toko, event maupun bazar. Dalam online melalui media sosial, iklan di TV, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kenapa harus Frisian Flag? Yang pertama, kualitasnya terbaik, sudah BPOM, harganya terjangkau, banyak pilihan rasa, mudah dikonsumsi di mana dan kapan saja.
Susu sapi di Friesenfeld bukan sembarang sapi, yaitu sapi perah atau bisa dikatakan sapi pedet yang disengaja diternakkan oleh peternak. Cara mengelola susu Friesenfeld yaitu ada tempat peternakan tertentu menggunakan cara modern, jangka panjang, dan ramah lingkungan. Di peternakan ini sapinya bebas, tidak diikat, dan makan pun tersedia selama 24 jam. Ada beberapa bagian tersendiri di dalam tempat peternakan sapi, yaitu tempat memerah susu atau rumah perah dan tangki pendinginan. Kotoran yang dihasilkan oleh sapi akan langsung dipisahkan menggunakan alat manur separator. Kepadatan akan langsung dijual sebagai pupuk, kemudian cairannya akan ditampung di sebuah balon untuk diberikan hijauan. Untuk produktivitas kita harapkan sehari minimal 20 per liter per sapi per hari. Keuntungan peternak: pertama, peternak akan mendapatkan gaji dari pekerja. Kedua, peternak akan mendapatkan sharing profit dari keuntungan peternak. Pemerahan dengan mesin perah yang kapasitasnya lebih banyak akan mampu mempersingkat waktu di dalam proses pemerahan. Peternak juga diberikan pelatihan tersendiri sehingga mampu meningkatkan kemampuan ke depan untuk peternakan yang akan datang dan mampu untuk kesejahteraan peternakan yang ada di Indonesia sehingga mampu mengikuti dan bersaing dengan negara peternak-peternak yang ada di luar negeri sana. Ada berbagai kemasan pada susu. Susu siap minum bergizi dengan kemasan kotak dan botol yang praktis, higienis dalam ukuran sekali minum dan ukuran yang dapat dikonsumsi oleh keluarga. Bisa diminum dalam segala suasana dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar rumah. Dapat diminum oleh semua usia kecuali bayi usia 0-12 bulan. Produk dapat dikonsumsi dalam jangka waktu sekali minum saja. Friesenfeld kental manis hadir dalam kemasan kaleng, pouch, dan kemasan saset yang praktis dan ekonomis. Setelah kemasan produk dibuka, disarankan penyimpanan dalam keadaan tertutup dalam lemari pendingin yang bersih. Produk dapat dikonsumsi maksimal 2 minggu setelah dibuka selama tidak ada perubahan bau dan rasa. Susu kental manis Friesenfeld dapat dikonsumsi untuk semua kalangan usia kecuali 0-12 bulan dan bukan pengganti ASI. Susu kental manis adalah susu sapi yang sebagian airnya dihilangkan sehingga mengental dan menghasilkan tekstur susu yang menjadi krim lembut. Menambah gula bertujuan sebagai pengawet alami dan memberikan daya tahan produk untuk jangka waktu tertentu. Rasa yang manis dan nikmat membuat susu kental manis sangat digemari semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk memperkaya ragam kuliner tanah air. Susu kental manis biasanya dipakai sebagai topping atau bahan tabur untuk menu sarapan. Lebih dari itu, susu kental manis juga digunakan sebagai pendamping kudapan seperti martabak manis, kopi, susu gula aren, kental manis, sus isi fla kental manis, puding susu, hingga pie susu taburan kacang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.